Kejahatan transnasional bukanlah fenomena baru dalam hubungan internasional. Akan tetapi munculnya kejahatan transnasional tidak dapat dipisahkan dari era globalisasi saat ini. Beberapa faktor yang menunjang kompleksitas perkembangan kejahatan transnasional antara lain adalah globalisasi, migrasi atau pergerakan manusia, serta perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan juga transportasi yang pesat. Dan salah satu bentuk dari kejahatan transnasional adalah perdagangan manusia ataupun human trafficking, yang merupakan sebuah istilah yang mewadahi sebuah aktivitas di mana seorang individu memiliki kuasa penuh atas individu lainnya untuk dieksploitasi, baik secara seksual maupun secara ekonomi. Berangkat dari hal tersebut, adanya rasa kekhawatiran terhadap maraknya kemunculan sham marriages atau dengan kata lain disebut sebagai pernikahan palsu yang memang menandakan salah satu bentuk dari eksploitasi dalam perdagangan manusia di Eropa. Pada Oktober 2016, masyarakat mulai menyoroti hubungan antara perdagangan manusia dan pernikahan palsu yang dinilai sebagai bentuk eksploitasi terhadap manusia. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas bagaimana dinamika kejahatan transnasional yang berfokus terhadap sham marriages di Irlandia dan bagaimana efektivitas dari global governance untuk menangani permasalahan ini. Berbicara tentang sham marriages dapat dijelaskan sebagai suatu fenomena di mana warga negara Uni Eropa dieksploitasi atau bahkan menjadi korban perdagangan manusia dalam konteks pengaturan pernikahan palsu dengan warga negara non-Uni Eropa. Artinya adalah bahwa setiap korban akan direkrut ke dalam pernikahan tipuan yang eksploitatif dan disertai dengan janji-janji kesuksesan palsu. Dalam hal ini, seluruh korban dijanjikan akan diberikan uang setelah pernikahan diakhiri. Dan di samping itu juga, korban diberikan angan-angan semu dengan kehidupan pernikahan yang bahagia dan adanya jaminan peluang kerja, sehingga hal ini menarik perhatian para korban. Fenomena sham marriages di Irlandia pun tentunya mulai terindikasi pada saat kedutaan Latvia di Irlandia menyoroti peningkatan drastis angka migrasi wanita Latvia ke Irlandia. Ketika investigasi dilakukan, ditemukan bahwa para wanita Latvia yang datang ke Irlandia memang tujuannya bergabung dalam sindikat sham marriages. Irish Naturalization and Immigration Service melakukan investigasi pada tahun 2015 yang disebut sebagai Operation Vintage ke sejumlah warga negara ketiga yang memang menikah dengan warga negara Uni Eropa di Irlandia. Berdasarkan data pada tahun 2014 dan juga 2015, terdapat 1.697 kasus pernikahan yang dicatat oleh kantor registrasi umum sebagai pernikahan yang telah terjadi antara warga negara Uni Eropa dan juga non-Uni Eropa. Dengan demikian, hal tersebut menjadikan Irlandia ditetapkan sebagai salah satu negara dengan angka sham marriages tertinggi di antara negara Uni Eropa lainnya. Sham marriages seringkali terjadi tanpa pengetahuan dan persetujuan korban, dan beberapa kasus justru sham marriages dapat menjadi perkawinan yang eksploitatif atau bahkan dapat menyebabkan perdagangan manusia. Pada tahun 2014, angka sham marriages meningkat sebesar 1.600 kasus pendaftaran pernikahan, dan pada tahun 2015, pemerintah Irlandia serta Uni Eropa memulai mengeluarkan kebijakan dan program-program yang mengupayakan pemberantasan sham marriages di Irlandia. Sedangkan jika dibandingkan pada tahun 2018, tercatat angka sham marriages menurun secara drastis pasca dilakukannya Operasi Vintage. Sebesar 1.000 keputusan dikeluarkan oleh Unit Investigasi Hak Perjanjian Uni Eropa mengenai izin tinggal warga negara non-Uni Eropa yang memang terbukti memperoleh residence permits melalui sham marriages. Kendati demikian, pembahasan mengenai sham marriages ini tidak terlepas dari pembahasan perdagangan manusia. Selain itu, warga negara Uni Eropa tentunya menikah dengan warga negara non-Uni Eropa di negara Uni Eropa lain yang berbeda justru menimbulkan masalah-masalah migrasi yang cukup besar. Maka dari itu, hal tersebut tentunya berdampak terhadap permasalahan lintas batas yang sangat luas, yang sehingga diperlukan peran dan penanganan global governance seperti Uni Eropa sebagai organisasi yang menaungi kawasan Uni Eropa. Teori human trafficking atau perdagangan manusia, di mana perdagangan manusia adalah fenomena transnasional yang kompleks yang berakar pada kerentanan terhadap kemiskinan, kurangnya budaya demokratis, ketidaksetaraan gender, dan kekerasan terhadap perempuan, konflik wilayah, kurangnya integrasi sosial, kurangnya peluang dan pekerjaan, kurangnya akses ke pendidikan, pekerja anak, dan diskriminasi. Isu perdagangan manusia seringkali diidentifikasikan dengan eksploitasi seksual terhadap perempuan. Bayangan yang seringkali muncul ketika kita membayangkan perdagangan manusia dalam hal ini adalah perempuan atau anak-anak dari negara dunia ketiga dalam kondisi memprihatinkan
yang dibawa melintasi batas negara untuk dieksploitasi secara seksual. Kendati demikian, realita yang meliputi isu perdagangan manusia jauh lebih kompleks dari yang umumnya digambarkan oleh UY. Dalam jurnalnya yang berjudul Blinded by Red Light, Why Trafficking Discourse Should Shift Away from Sex and the Feedback Victim Paradigm. Global governance atau tata kelola global adalah konsep yang menjelaskan bagaimana aktor-aktor transnasional, baik negara dan non-negara, turut aktif dalam dinamika politik internasional dan berhubungan secara interdependensi, dan juga pada awalnya ini fokus pada kajian dalam hubungan internasional ini kebanyakan hanya terkait dengan aktor negaranya saja. Adanya globalisasi menyebabkan terbentuknya jaringan transnasional yang melewati batas-batas negara dan menciptakan aktor-aktor baru. Seperti contohnya ada Intergovernmental Organization atau IGO, Non-Governmental Organization atau NGO, dan Multinational Corporation atau MNC, dan lain sebagainya. Di sini juga Fukuyama mengatakan bahwa tidak ada definisi pasti terkait apa itu governance, dan dalam tulisannya itu Fukuyama memaparkan 3 definisi utama, yaitu yang pertama ada international governance, good governance, dan yang terakhir ada governing without government. Definisi yang pertama itu ada international governance, yang dimana secara garis besar menjelaskan tentang pemerintahan sebagai kerjasama internasional melalui badan non-negara di luar sistem negara. Dan definisi kedua ada good governance, yang memiliki arti sebagai administrasi publik. Dalam konsep ini Fukuyama juga menjelaskan terkait apa yang dimaksud dengan pemerintahan yang baik, dengan indikator seperti tidak melakukan korupsi dan memiliki kapasitas yang besar dan kuat untuk melakukan perannya. Yang terakhir ini ada governing without government, yang berkaitan dengan pengaturan perilaku sosial yang dilakukan oleh aktor non-negara. Dan juga di dalam konsep ini dijelaskan peran dari aktor non-negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bagi organisasi regional terbesar, Uni Eropa memiliki peran penting untuk mengurangi maupun membasmi kejahatan perdagangan manusia, khususnya di lingkup regional Eropa yang sebagaimana dinyatakan dalam pasal 143 TFEU. Uni Eropa merupakan kontributor terbesar dalam bantuan kemanusiaan di seluruh dunia, bahkan menghabiskan sekitar 1 miliar euro per tahun untuk bantuan dana tersebut. Uni Eropa juga memiliki berbagai program yang khusus ditujukan untuk bantuan kemanusiaan, yaitu berupaya menyediakan bantuan ad hoc serta perlindungan bagi orang-orang negara ketiga yang menjadi korban bencana alam atau bencana kemanusiaan lainnya. Perdagangan manusia di Eropa menjadi fenomena regional dari praktik yang lebih luas dari bentuk eksploitasi manusia. Perdagangan manusia merupakan bentuk modern dari perbudakan. Berkenaan dengan bidang politik, Uni Eropa memiliki tugas untuk warga negaranya, contohnya memperhatikan hak-hak dari warganya, yaitu kebebasan bergerak bebas di wilayah Uni Eropa yang dijelaskan dalam pasal 21 TFEU. Selain itu, dalam kebijakan luar negeri dan keamanan bersama, Uni Eropa memiliki tugas untuk menjaga nilai-nilai yang dianut oleh negara anggota, diantaranya memperkuat keamanan Uni Eropa beserta negara anggota, menjaga perdamaian dunia dan meningkatkan keamanan internasional, kerjasama internasional, membangun pertahanan bersama, dan promosi demokrasi serta supremasi hukum dan perlindungan manusia. Sementara, tugas utama Uni Eropa secara keseluruhan khususnya mengenai kejahatan terorganisir, pencegahan perdagangan manusia, dan penuntutan pidana. Karena apabila kejahatan terorganisir tidak dapat lagi diatasi di tingkat nasional, maka diperlukan kerjasama di tingkat Uni Eropa. Untuk itu, secara khusus Uni Eropa memiliki badan hukum yang berisikan hakim dan jaksa dari berbagai negara anggota. Tugasnya adalah membantu penyelidikan dan penuntutan kejahatan lintas batas yang serius. Selain itu, badan tersebut juga berhak untuk membentuk badan tersendiri untuk kasus-kasus yang sangat berat. Bagaimana dengan aktor lainnya? Di sini perwujudan kebijakan atau keputusan, tentunya Uni Eropa itu melibatkan berbagai institusi seperti Parlemen Eropa, Dewan Eropa, serta Komisi Eropa. Pada mulanya, Komisi Eropa mengusulkan tindakan hukum baru yang kemudian didiskusikan
oleh Dewan Eropa dan dikonsultasikan dengan Parlemen Eropa itu sendiri. Namun, Dewan Eropa juga dapat melakukannya sendirian. Dalam berjalannya pembuatan hukum, Komisi Eropa ini memastikan bahwa Uni Eropa telah mengambil tindakan yang paling efisien. Hal ini juga dilakukan dengan menilai dampak kebijakan, undang-undang, serta tindakan hukum lain yang diharapkan dapat aktual. Berbicara tentang perdagangan manusia di Eropa, mulai muncul dalam agenda Uni Eropa pada tahun 1990-an, meskipun isu tersebut telah diperbincangkan di dalam dunia internasional pada tahun 1970-an. Sejak isu perdagangan manusia mulai marak, perdagangan manusia menjadi isu yang menjadi perhatian media, kerjasama politik baik dalam tatanan internasional ataupun politik internasional, dan memunculkan banyak regulasi hukum baru. Meskipun Uni Eropa memiliki komitmen untuk memerangi perdagangan manusia, namun faktanya di lapangan menyatakan bahwa upaya Uni Eropa di dalam pencegahan, penuntutan, dan utamanya pada perlindungan korban masih sangat mengecewakan. Selain kebijakan dari Uni Eropa, PBB juga mengeluarkan protokol khusus untuk penanganan kasus perdagangan manusia, yaitu UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children, yang melengkapi the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, yang entry into force pada 25 Desember tahun 2003. Protokol juga bertujuan untuk melindungi dan membantu para korban perdagangan manusia yang sesuai dengan hak asasi mereka. Protokol ini memberikan standar perlindungan dan bantuan khusus untuk para korban perdagangan seperti pemulihan psikologis fisik dan juga sosial korban. Kemudian, protokol ini juga digunakan sebagai acuan hukum dari negara di dunia dalam penanganan perdagangan manusia. Uni Eropa juga tentunya melarang perdagangan manusia secara khusus tercantum pada pasal 5 dalam Charter of Fundamental Rights of the European Union. Kendati demikian, merujuk pada pasal 19 dari Anti-Trafficking Directive mengharuskan setiap anggota dari Uni Eropa mengambil langkah yang diperlukan dalam bentuk mekanisme ataupun aturan hukum yang dapat mengatasi kejahatan perdagangan manusia. Dan kemudian, tugas mekanisme tersebut diantaranya untuk melihat tren dan juga pola perdagangan manusia, termasuk pengumpulan data statistik jumlah kasus, serta pembentukan regulasi hukum yang mengikat negara-negara anggota. Irlandia menjadi salah satu negara yang menghadapi permasalahan perdagangan manusia di Eropa. Maka dari itu, linier dengan peraturan Uni Eropa mengenai kejahatan perdagangan manusia melalui didirikannya Satuan Anti Perdagangan Manusia di bawah Departemen Kehakiman dan Reformasi Hukum Irlandia. Pada Juni 2008, Irlandia mengeluarkan The Criminal Law of Human Trafficking. Sedangkan pada Agustus 2013, disahkannya amandemen The Criminal Law of Human Trafficking untuk mengatasi permasalahan perdagangan manusia yang mengikat di Irlandia, termasuk munculnya fenomena sham marriages di Irlandia sebagai salah satu bentuk dari perdagangan manusia. Berdasarkan data pada tahun 2015 sampai 2016, terdapat 20.530 orang terdaftar sebagai korban perdagangan manusia di Uni Eropa. Sebanyak 5.979 masuk ke penuntutan dan sebanyak 2.927 kasus mendapatkan hukuman. Lebih dari setengah itu ataupun 56% perdagangan manusia adalah untuk tujuan eksploitasi seksual, sekitar 26% adalah perdagangan dengan tujuan eksploitasi tenaga kerja, sementara sisanya sebesar 18% merupakan bentuk eksploitasi lainnya, seperti pengambilan organ dan juga pengemis paksa. Selain itu, dalam perdagangan manusia, angka perdagangan perempuan dan anak merupakan jumlah yang paling besar. Perdagangan perempuan dan anak diakui oleh Uni Eropa sebagai bentuk kekerasan struktural terhadap perempuan dan sampai hari ini, mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak perempuan. Kendati demikian, Uni Eropa telah meluncurkan bersama dengan PBB inisiatif Spotlight untuk menghilangkan kekerasan terhadap perempuan yang memang bertujuan memobilisasi komitmen para pemimpin politik dan berkontribusi untuk mencapai SDGs. Dinamika sham marriage di Irlandia. Kasus sham marriage di Irlandia muncul setelah pemerintah Latvia memberikan laporan terhadap pemerintah Irlandia bahwa berdasarkan laporan, pemerintah Latvia mengamati terdapat peningkatan angka dari wanita Latvia yang menikahi warga negara ketiga di Irlandia untuk sejumlah uang. Irlandia dijadikan lokasi pelaksanaan sham marriage antara warga negara Uni Eropa dengan warga negara ketiga. Di mana setelah akses Latvia ke Uni Eropa pada tahun 2004, pemerintah Latvia mengidentifikasi bahwa terdapat sekitar 1.600 pernikahan tercatat di Irlandia antara warga negara Latvia dengan warga negara ketiga seperti India, Pakistan, dan Bangladesh. Selain itu, permasalahan sham marriage diiringi dengan munculnya penyalahgunaan pemanfaatan hak reunifikasi keluarga sebagai rute masuk menuju Uni Eropa. Bahkan sejak tahun 2006 diperkirakan sekitar 2.000 warga negara ketiga telah mengirimkan permohonan aplikasi resident permit sebagai anggota keluarga dari warga negara ketiga yang telah terdaftar sebelum
di INIS melalui pernikahan antara warga negara Latvia dengan warga negara ketiga. Warga Latvia atau warga negara Uni Eropa lainnya yang ingin menikah di Irlandia harus mendaftar melalui panitera perkawinan sipil di Irlandia minimal 3 bulan sebelum pernikahan berlangsung. Setelah mendapat pengakuan dari panitera perwakilan sipil di Irlandia, warga Latvia harus mengajukan visa pernikahan jangka pendek, di mana prosedur tersebut memudahkan bagi warga negara Uni Eropa yang ingin menikah dengan warga negara ketiga di Irlandia. Kemudian beberapa negara yang mencatat tingginya angka sham marriage warga negaranya di Irlandia yaitu Estonia dan Latvia. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa tingginya angka sham marriage di Irlandia menunjukkan kerentanan Irlandia terhadap pelanggaran sham marriage. Hal ini disebabkan kurang kuatnya undang-undang mengenai registrasi penduduk di Irlandia. Sebagai contoh, jika seorang warga negara ketiga menginginkan untuk mendapatkan aplikasi kartu tempat tinggal, maka harus dilakukan melalui INIS dan juga pendaftaran melalui GNIB. Dalam hal ini, seseorang dapat dicurigai termasuk dalam sham marriage apabila terdapat perbedaan bahasa antara pasangan mempelai, terutama jika keduanya tidak dapat berkomunikasi secara baik tanpa penerjemah. Terlepas dari hal tersebut, pada mulanya sham marriage hanya terkait dengan pelanggaran imigrasi untuk mendapatkan residence permit di Eropa bagi warga negara ketiga. Namun, dengan semakin ketatnya peraturan dan meningkatnya angka aplikasi baru untuk residence permit right bagi warga negara ketiga, membuat munculnya fenomena sham marriage yang dilaksanakan melalui human trafficking sebagai salah satu jalan pintas untuk mempermudah aplikasi tersebut. Terdapat pula kelompok terorganisir yang melihat adanya kesempatan bisnis human trafficking untuk memenuhi kebutuhan akan kemudahan aplikasi residence permit melalui pernikahan dengan warga negara Uni Eropa. Dapat disimpulkan bahwa fenomena sham marriage ini muncul sebagai sebuah modus operasi kejahatan penipuan baru dalam upayanya untuk mendapatkan residence permits dan family reunification right di Irlandia dan Uni Eropa. Sham marriage ini digunakan sebagai alat untuk mempermudah warga negara ketiga untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan di atas. Warga negara ketiga seperti dari Bangladesh, India, Pakistan berupaya menikahi wanita warga negara Uni Eropa di Irlandia dikarenakan Irlandia memiliki kerangka hukum yang paling longgar dalam pernikahan antara warga negara yang berbeda.